Halo para siswa, selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas mengenai gelombang yang terjadi pada dawai dan pipa organa. Kita ingat di SMP mempelajari hukum Mersenne ya, di mana di situ ada sebutan senar, kemudian direntangkan, diberi beban, ya. Beban ini diganti-ganti begitu, maka akibatnya frekuensi yang dihasilkan pada senar ini seperti apa. Dari percobaan Mersenne ini kita dapatkan bahwa frekuensi itu berbanding lurus dengan akar F, di mana F-nya adalah tegangan senar, tetapi frekuensi juga berbanding terbalik dengan L, di mana L-nya adalah panjang senar, dan frekuensi berbanding terbalik dengan akar mu, mana mu-nya itu adalah massa persatuan panjang senar. Nah, itu kita pernah pelajari di SMP ya. Nah, untuk di SMA ini, kita akan belajar lebih lanjut mengenai nada-nada apa saja yang mungkin terbentuk atau dihasilkan pada suatu senar. Kalau kita gambarkan, pada senar itu akan terjadi gelombang stasioner. Untuk kemungkinan yang pertama, gambar senarnya itu, gambar gelombang stasioner ya pada senar itu yaitu yang seperti ini. Dimana di sini kalau kita lihat hanya ada berapa gelombang? Hanya ada setengah gelombang sepanjang senar tersebut. Nah, kita mau cari ini nada yang disebut dengan nada dasar itu yang pertama kali terbentuk itu ya. Itu berapa? Kita punya persamaan lambda sama dengan V dibagi frekuensi. Ya. Nah, berarti kita bisa bikin frekuensi sama dengan V per lambda. Bila tadi L sama dengan setengah lambda, maka kita bisa bikin bahwa lambdanya akan sama dengan 2L. Maka kalau kita substitusi ke sana, maka frekuensinya akan menjadi V per 2L. Nah, inilah nada dasar yang dapat dihasilkan oleh dawai. Nah, berikutnya untuk kemungkinan kedua yang dapat dihasilkan oleh dawai tersebut, itu yang digambarkan gambar berikutnya ya. Itu disebut dengan nada atas pertama atau F1. Kita lihat bahwa pada pada dawai ini itu terdapat berapa gelombang? Ternyata hanya satu gelombang atau satu lambda. Maka dengan cara yang sama kita bisa dapatkan bahwa F sama dengan V per L. Nah, di sini saya bikin menjadi 2V per 2L. Kenapa? Nanti alasannya ada di bawahnya. Oke, kemungkinan yang berikut. Bila pada senar atau dawai ini terjadi sekian gelombang. Kalau kita lihat di sini ada keberaturannya. Ini setengah gelombang, satu gelombang, ini 1,5 gelombang. Jadi setiap penambah nada berikutnya akan bertambah setengah gelombang ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada berapa gelombang? Ada 1,5 gelombang atau 1,5 lambda. Maka dengan cara yang sama tadi di atas kita dapat peroleh frekuensinya adalah 3V per 2L. Nah, bila kita perhatikan yang F0 itu V per 2L, F1 2V per 2L, sedangkan F2 3V per 2L. Dimana kalau kita lihat V per 2L-nya sama, hanya bedanya di sini angka 1, ini 2, ini 3.
maka kita bisa simpulkan bahwa perbandingan frekuensi F0 banding F1 dan F2 dan seterusnya itu merupakan perbandingan bilangan bulat. 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Ini untuk mempermudah kita dalam menghafal rumusnya. Nah, karena tadi kita bicara masalah gelombang di sini, itu kan sebenarnya gelombang stasioner yang kita sudah pernah pelajari di bab sebelumnya. Dia punya cepat rambat. Nah, cepat rambatnya ini dipengaruhi oleh apa saja? Oleh tegangan sinar ini dan massa persatuan panjang. Massa persatuan panjang itu bisa dirumuskan M per L ya, atau bisa kita ganti ini Rho dikali A. Dengan Rho-nya adalah massa jenis dawai dan A-nya luas penampang dawai. Baik, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Diketahui seutas senar dengan panjang 1 meter. Nah, di sini kita ketahui ini adalah L. Kemudian massanya 2,5 gram. Ini adalah massa senar. Diberi beban 1,6 kilo. Ini adalah massa beban. Pada salah satu ujungnya diberi beban 1,6 kg pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung lainnya digetarkan sehingga menghasilkan gelombang. Hitung cepat rambat gelombang tersebut. Nah, kita lihat ini mencari cepat rambat gelombang. Kita punya rumus cepat rambat gelombang adalah ini ya. Oke, kita tuliskan dulu. Cepat rambat gelombang. Kemudian di sini ada massa persatuan panjang. Bila kita satukan, maka kita peroleh akar F kali L per M. Ya. Kemudian kita tahu bahwa massa bebannya adalah 1,6 kilo. Sedangkan kita butuh F itu dapat dari mana? Dari sini. Ya. F-nya adalah M kali G, di mana ini M-nya adalah massa beban. Maka kita bisa substitusikan, kita peroleh seperti ini. Oke, kita masukkan angkanya sekarang. Kita hitung. Nah, dari sini kita peroleh bahwa cepat rambatnya adalah 80 meter per second. Ya, ini contoh pertama nih. Baik. Contoh berikutnya. Terdapat seutas senar memiliki panjangnya 1 meter. Nah, di sini sebagai L. Kemudian massanya ini adalah 2,5 gram. Ini adalah massa senar. Kemudian diberi tegangan sebesar 36 Newton. Nah, ini adalah diketahui F-nya. Pertanyaannya adalah hitung 3 frekuensi pertama yang dapat dihasilkan. 3 frekuensi pertama yang dapat dihasilkan yaitu nada dasar, nada atas pertama, dan kemudian nada atas kedua. Oke, kita hitung dulu nada dasarnya. Nah, sebelum kita menghitung nada dasar, kita hitung dulu berapa cepat rambat untuk gelombang pada senar tersebut. Ya, kita menggunakan rumus V sama dengan akar F kali L per M. Kita hitung dulu di situ, karena kita belum tahu. Ternyata kita masukkan angkanya dan diperoleh bahwa ini satuannya bukan hertz ya, tapi meter per second. Oke, berikutnya kita sudah peroleh
cepat lambatnya, sekarang kita hitung berapa frekuensi nada dasarnya. Ya. Frekuensi nada dasarnya kita punya rumus V per 2L untuk senar ya. Kita masukkan angkanya, diperoleh frekuensinya adalah 60 Hz. Nah, ini adalah frekuensi pertama, itu ya frekuensi nada dasar. Untuk menghitung dua frekuensi berikutnya, kita menggunakan perbandingan saja. Kita punya perbandingan F0 banding F1 dan F2-nya adalah 1 banding 2 banding 3. Nah, kita bisa peroleh F1-nya itu adalah sama dengan 2F0, tinggal kita kali saja F0 ini kali dengan angka 2. Ya, kita peroleh 120. Sedangkan untuk F2-nya, kita kalikan saja angka 3 ini dengan F0. Jadi kita peroleh 180 Hz. Nah, inilah nada yang dihasilkan 3 nada pertama yang dapat dihasilkan oleh dawai tersebut. Ini nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Ya. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Senar dengan tegangan F bila digetarkan menghasilkan nada dasar 100 Hz. Bila tegangannya ditambah 4,4 Newton, maka menghasilkan nada dasar 120 Newton. Hitung nilai F. Nah, kita pakai rumus apa nih untuk menyelesaikan soal ini? Coba kalian lihat dulu yang kita tadi sudah pelajari. Kira-kira pakai rumus yang mana? Sudah pikir pakai rumus yang mana? Ya, kita pakai rumus. Kalau kita lihat di sini ada F sama dengan V per 2L, ya. Dan V sama dengan akar F per mu. Nah, ini kalau kita gabung, maka akan kita peroleh F0 sama dengan 1 per 2L akar F per mu. Oke, kita bikin perbandingannya ya. F0 aksen banding F0 sama dengan akar F aksen per F. Kenapa? Karena di sini yang berbeda itu hanya F-nya saja. Sedangkan L dan mu-nya sama. Ya. Kemudian kita masukkan angkanya. F aksen adalah 120, F0-nya 100, sama dengan akar dari F plus 4,4. Ini bertambahnya 4,4 ya. Ini pertambahannya maka dari plus 4,4 yang semulanya adalah F. Maka kita hitung didapat F-nya adalah 10 Newton. Ini adalah tegangan mula-mula. Nah, itulah mengenai dawai atau senar. Ya. Bahwa dawai itu atau senar itu kita bisa ada beberapa kemungkinan nada yang diperoleh, tadi nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Di sini kita punya perbandingan nada atas pertama, nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 3. Nah, di sini kita harus hafal yang nada dasarnya F0 sama dengan V per 2L.
berikutnya kita bisa pakai perbandingan ini. Kemudian cepat lambat, V sama dengan akar F per mu, di mana mu-nya adalah M per L, atau sama dengan rho kali A. Itu mengenai dawai. Oke, berikutnya kita melihat mengenai pipa organa terbuka. Nah, pipa organa terbuka ini terdapat pada flute atau suling ya. Di sini kita lihat dalamnya suling seperti ini ya, atau flute, di mana ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanannya terbuka. Nah, sama seperti dawai tadi, nada apa saja yang dapat dihasilkan oleh pipa organa ini? Kemungkinan yang pertama kita bisa gambarkan bahwa gelombangnya akan terjadi seperti ini. Yang pasti di mulut pipa terbuka itu harus terjadi perut gelombang. Ya. Di sebelah kiri terbuka berarti perut gelombang, sebelah kanan terbuka juga harus perut gelombang. Maka kemungkinan yang terjadi adalah gambar seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada berapa gelombang? Rupanya ada setengah gelombang. Berarti ini sama persis seperti tadi tuh. Sepanjang pipa organa ini hanya terdapat setengah gelombang. Dengan cara yang sama, maka kita bisa peroleh F0 sama dengan V per 2L. Nah, untuk kemungkinan kedua, nada yang bisa dihasilkan adalah nada atas pertama atau F1. Gambarnya adalah seperti ini. Sekali lagi, di sebelah kiri karena dia terbuka harus terjadi perut, sebelah kanan juga terbuka harus terjadi perut. Di sini kemungkinan yang berikutnya bisa digambarkan adalah gelombangnya seperti ini. Di sini kalau kita lihat ada berapa gelombang? Ada satu gelombang. Di sepanjang L ini terdapat satu gelombang. Maka frekuensinya kita bisa hitung menjadi awalnya itu V per L ya. Kemudian saya bikin ada angka 22 ini supaya nanti untuk mendapatkan perbandingannya sama seperti dawai tadi. Oke, untuk yang gambar berikutnya adalah seperti ini untuk menghasilkan nada atas kedua. Ya, ternyata di sini kalau kita lihat di sini ada 1,5 gelombang. 1,5 lambda. Maka L sama dengan 1,5 lambda, kita bisa dapatkan frekuensinya adalah 3V per 2L. Kalau kita bandingkan lagi antara F0, F1, dan F2 itu memiliki perbandingan F-nya adalah 1:2:3. Ini sama persis dengan dawai. Rumusnya sama. Ya. Hanya pembentukan gelombangnya berbeda. Ya, kalau di dawai, di ujung kiri dan kanannya terbentuk simpul, tetapi untuk pipa organa terbuka, kiri kanannya terbentuk perut. Tetapi rumusnya ini sama. Ya. Nah, berikutnya mengenai pipa organa tertutup. Nah, ini contohnya alat musiknya klarinet. Ya. Untuk pipa organa tertutup yang sebelah kanannya di sini itu terbentuknya simpul. Ya. Ini yang tertutup. Terbentuknya simpul. Ini simpul. Sedangkan yang di kirinya itu dia tetap terbuka. Jadi yang membedakannya adalah yang sebelah kanan. Membedakan antara tertutup dan terbukanya dari pipa organa. Pipa organa yang sebelah kanannya terbuka, kalau pipa organa tertutup sebelah kanannya
tertutup sehingga terbentuknya dia simpul. Nah, kalau kita gambarkan kemungkinan apa saja yang bisa terjadi dalam pipa ini, gelombang stasionernya adalah seperti ini ya. Kalau kita gambarkan ini rupanya ada berapa gelombang? Ada seperempat gelombang. Di sepanjang L ini terdapat seperempat lambda. Maka kita bisa peroleh bahwa frekuensi nada dasar atau frekuensi yang pertama dapat dihasilkan adalah V per 4L. Untuk gambar kedua ini adalah menghasilkan nada atas pertama, yaitu nada berikutnya. Kita lihat di sini adalah 3 per 4 lambda. Maka kita bisa dapat frekuensi nada atas pertamanya adalah 3V per 4L. Untuk yang berikutnya di situ ada gambar yang seperti ini. Kita lihat di sini ada berapa gelombang? 1/4 ya. 1/4 lambda atau 5/4 lambda. Maka kita bisa peroleh F2-nya adalah 5V per 4L. Nah, kalau kita bandingkan di sini sama-sama ada V per 4L. Ya. Hanya bedanya di angka ini ada 5, ada 3, ini tidak ada berarti 1. Maka kita bisa peroleh perbandingan antara F0, F1 dan F2-nya adalah 1/3/5. Nah, hati-hati di sini. F0-nya untuk pipa organa tertutup adalah V per 4L, sedangkan pipa organa terbuka adalah V per 2L. Ya. Nah, ini bedanya di 2L atau 4L-nya. Sedangkan perbandingannya yang ini adalah bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Sedangkan pada pipa organa terbuka ini bilangan bulat, berurutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat contoh soalnya seperti apa. Diketahui sebuah pipa organa terbuka ditiup sehingga menghasilkan nada atas ketiga dengan frekuensi 1360 Hz. Hitung panjang pipa organa tersebut. Nah, kita lihat nih. Ini pipa organa terbuka. Untuk nada atas ketiga, rumusnya seperti apa? Nada atas ketiga pipa organa terbuka. Nah, ini kalau kita lanjutkan di sini ada F3 ya. Maka ini angkanya 4. Berartinya F3 itu sama dengan 4 kali F0. Ya. Maka kita tuliskan di sini rumusnya F3 sama dengan 4F0. Nah, kita masukkan angkanya. F3 kita sudah tahu 1360 sama dengan 4 kali V per 2L. Kita bisa coret antara 2 sama 4-nya ya. Kemudian kita hitung, kita masukkan V-nya. Di sini kita menggunakan V-nya adalah 340. Kenapa 340? Karena pada pipa organa gelombang yang ada di dalam pipa ini gelombang apa? Gelombang suara yang di dalam sini. Berapa kecepatannya? 340 meter per detik. Ya. Beda dengan senar. Kalau senar itu gelombang yang ini adalah gelombang pada senarnya. Jadi kalau kecepatannya di sini adalah kecepatan gelombang pada senar. Beda dengan pipa organa. Pada pipa organa di sini adalah gelombang suara, di mana gelombang suara punya cepat rambat sebesar 340. Gitu ya. Nah, jadi kita nggak usah cari lagi berapa cepat rambat untuk pipa organa. Nah, sini kita hitung, didapat L-nya adalah 0,5 meter. Soal berikut, itu tadi untuk pipa organa terbuka ya.
kita coba untuk pipa organa tertutup. Nah, ini soal berikutnya. Sebuah pipa organa tertutup punya panjang 50 cm. Jika terlambat bunyi, nah saat itu cepat lambatnya bukan 340 tapi diketahui 330. Hitung frekuensi nada atas kedua. Nah, pipa organa tertutup nih sekarang nih. Pipa organa tertutup ditanya frekuensi nada atas kedua. Kita punya rumus untuk tertutup. Nada atas keduanya kan adalah ini rumusnya. Ya. Atau boleh pakai perbandingan. 5 nih. Nada atas kedua itu kan dia punya angka perbandingannya 5. Artinya 5 kali F0. Kita tulis dulu saja ya, F2 sama dengan 5F0. Kita masukkan 5 kali F0-nya adalah V per 4L. Kita masukkan angkanya, 5 kali 330 dibagi 4 kali setengah, sama dengan 825 Hz. Nah, itu seperti itu. Untuk pipa organa tertutup. Nah, bagaimana kalau soalnya digabung antara organa tertutup dengan terbuka? Contohnya seperti apa? Yaitu kita lihat seperti ini. Pada sebuah pipa organa terbuka yang panjangnya 60 cm terjadi 3 simpul. Nada pipa organa ini beresonansi dengan pipa organa lain yang tertutup, serta membentuk 2 titik simpul. Tentukanlah panjang pipa organa tertutup tersebut. Nah, di sini ada kata beresonansi ya. Beresonansi itu artinya peristiwa bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar dengan frekuensi yang sama. Nah, berarti kalau begitu frekuensi dari pipa organa terbuka itu sama dengan frekuensi pada pipa organa tertutup. Nah, kita lihat nih. Pipa organa terbuka tadi terjadi 3 simpul. 3 simpul itu adalah nada yang mana? Ini kita lihat nada pipa organa terbuka ya. Kalau nada dasar simpulnya 1. Nada atas pertama simpulnya ada 1, 2. Nada atas kedua ada 1, 2, 3. Nah, berarti kalau gitu terdapat 3 simpul, yaitu nadanya nada atas kedua yang dihasilkan. Kemudian, untuk organa yang tertutup membentuk 2 titik simpul. Pada yang tertutup di sini nada dasarnya ada 1 simpul, nada atas pertama ada 1, 2 simpul. Nah, berarti untuk nada atas pertama ini yang dihasilkan oleh pipa organa tertutup. Oke, kita tulis dulu ya. Singkatan dari pipa organa terbuka POB. Ini 3 simpul, maka dia adalah frekuensi nada atas kedua. Ini F2B saya bikin supaya menandakan dia punya yang terbuka. Kemudian untuk pipa organa tertutup tadi ada 2 simpul. 2 simpul itu adalah frekuensi nada atas pertama. Nah, di sini ada kata tadi beresonansi. Arti resonansi adalah frekuensinya sama. Berarti kita samakan antara nada atas kedua pipa organa terbuka dengan nada atas pertama pipa organa tertutup ya. Yang ini nih. Kita masukkan rumusnya sekarang. Untuk nada atas kedua pipa organa terbuka, itu tadi perbandingannya 1:2:3 ya. Jadi 3 kali F0 untuk yang terbuka. Sedangkan untuk yang tertutup, nada atas pertama punya perbandingannya 1:3:5 tadi ya. Jadi ini yang keduanya yaitu 3 kali V. F0-nya F0 tertutup. Kita langsung masukkan di sini
F0-nya kita ganti ya. Jadi V per 2L, sedangkan F0 tertutupnya jadi V per 4L. Ini ada angka yang samanya kita coret. Ini V-nya sama jelas, kita coret juga. Ini kita coret sederhanakan. Maka kita bisa masukkan LB-nya seperti 60 dengan 1 per 2 LT. Maka kita bisa peroleh LT-nya adalah 30 cm. Nah, ini contoh untuk menggabungkan antara pipa organa terbuka dan tertutup dengan dihubungkan dengan resonansi, ya. Oke, nah inilah alat disebut dengan alat bunyi ya. Untuk dawai dan juga pipa organa. Pipa organa tadi kita tahu ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup. Gitu. Nah, untuk menguji pemahaman kalian dan sekalian juga untuk melatih, kita bikin latihannya ya. Itu di halaman 161 nomor 1 sampai 15. Dikerjakan di buku latihan. Nanti akan saya cek. Oke, sekian dulu hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu.